pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Tonrio, Wilson, Niko, Sandi, dan Nahil akan menjelaskan mengenai analisis sistem kerja sebelum dan sesudah otomasi pada industri otomotif. Baik, sebelum memulai penjelasan lebih dalam mengenai otomasi dalam industri otomotif, izinkan saya menjelaskan apa itu otomasi. Terlebih dahulu, otomasi merupakan penggunaan teknologi dan sistem otomatis untuk mengontrol proses produksi dan operasi tanpa intervensi langsung dari manusia. Contoh penggunaan otomasi dalam bidang otomotif antara lain, penggunaan robot, perangkat lunak, sistem kontrol untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi, serta kualitas produksi kendaraan. Tujuannya antara lain, mengurangi biaya, meningkatkan kecepatan produksi, dan meminimalkan kesalahan manusia. Di sini ada perbandingan sebelum dan sesudah otomasi. Sebelum otomasi itu output per jamnya rendah, dan ketika sudah otomasi, output per jamnya menjadi tinggi. Lalu yang kedua, di sini ada kualitasnya yang bervariasi. Itu sebelum otomasi, lalu sesudah otomasi itu ada kualitas yang lebih konsisten. Yang ketiga, sebelum otomasi juga risiko cederanya tinggi. Ketika sesudah otomasi, risiko cederanya lebih rendah. Lalu yang keempat, di sini sebelum otomasi biaya berfokus pada tenaga kerja, namun sesudah otomasi biaya berfokus pada perawatan mesin. Lalu yang kelima, di sini sebelum otomasi sistem kerja lebih fleksibel, dan sesudah otomasi di sini sistem kerjanya menjadi tetap. Lalu yang terakhir, ini sebelum otomasi peran manusia sebagai pekerja fisik, lalu sesudah otomasi di sini peran manusia sebagai operator dan teknisi. Adalah aplikasi, berikut ada beberapa aplikasi otomasi industri dalam bidang otomotif. Yang pertama itu perakitan otomotif, robot perakitan. Robot digunakan untuk merakit berbagai komponen kendaraan seperti pintu, mesin, dan sistem suspensi. Mereka dapat melakukan tugas-tugas seperti pengelasan, pemasangan baut, dan penggabungan komponen dengan akurasi tinggi. Lalu berikutnya ada pengelasan dan pemrosesan logam. Itu robot pengelasan. Robot digunakan untuk pengelasan bodi kendaraan, menawarkan presisi yang konsisten dan kekuatan sambungan yang lebih baik dibandingkan dengan pengelasan manual. Robot ini sering digunakan dalam proses pengelasan MIG, metal inert gas, dan TIG, tungsten inert gas. Lalu berikutnya manufaktur dan perakitan komponen. Mesin CNC, Computer Numerical Control. Mesin CNC ini digunakan untuk memproduksi komponen dengan presisi tinggi dari bahan logam atau plastik. Ini termasuk pembuatan mesin transmisi dan komponen chassis. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan otomasi industri dalam bidang otomotif. Kelebihannya itu dalam proses assembling produk otomotif seperti spot welding dan panel stamping bisa lebih presisi dan cepat. Nah, hal itu menghasilkan produk yang lebih tahan lama untuk digunakan oleh konsumen. Kekurangannya menjadi beberapa proses dioperasikan oleh satu orang operator, jadi mempersempit lapangan kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.